Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Akbar dengan NPM G1A02401. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum pas data lanjut. Yang pertama adalah membuat IRT. Jadi saya membuat database penyewaan kamera, di mana terdapat ada 5 entitas, ada pengembalian, reservasi, pembayaran, kamera, dan juga pelanggan. Di entitas pelanggan terdapat atribut ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor HP, dan juga alamat. Kemudian di reservasi, entitas ada tanggal kembali, status reservasi, ID reservasi, dan juga tanggal sewa. Untuk di entitas kamera, atributnya ada ID kamera, nama kamera, kategori, status ketersediaan, dan juga harga sewa per hari. Untuk di entitas pembayaran, terdapat atribut total bayar, status pembayaran, tanggal bayar, metode pembayaran, dan juga ID pembayaran. Jadi untuk ID di setiap entitas adalah primary key. Bisa dilihat itu ada garis di bawahnya, ada ID pembayaran di garis bawah primary key, ID pengembalian juga, ID pelanggan, dan juga ID kamera, dan juga ID reservasi. Kemudian untuk relasinya, yang pertama itu adalah antara pelanggan dengan reservasi, di mana satu pelanggan dapat melakukan reservasi di waktu yang sama, tapi hanya memiliki satu catatan reservasi. Kemudian di bagian reservasi dan juga kamera, satu kamera itu bisa disewa berkali-kali dan berbagai transaksi reservasi. Dan juga reservasi hanya mencatat kamera mana yang sedang digunakan. Kemudian untuk pembayaran dan reservasi, satu reservasi akan menghasilkan satu transaksi reservasi hanya memiliki satu bukti pembayaran. Dan yang terakhir di relasi antara pengembalian dan reservasi itu ada satu reservasi akan menghasilkan satu catatan pengembalian. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat database, di mana database saya itu adalah temanya sendiri adalah penyewaan kamera. Baik, tadi setelah saya membuat database-nya, di sini saya akan menjelaskan database yang saya buat itu kemarin satu persatu. Yang pertama itu adalah database. Di sini saya membuat database rental kamera yang bernama Kamren. Terus kita use ini untuk menjalankan database-nya. Kemudian di sini saya membuat tabel kamera di mana terisi ID kamera, nama kamera, kategori, harga, sewa per hari, sama status ketersediaan. Untuk primary key ini dia berarti memiliki kode yang unik. Juga untuk auto increment berarti dia otomatis bertambah sendiri untuk ID-nya. Di mana nama kamera itu data pacar dengan panjangnya 50, pacar ini juga 50, yang persediaan itu 20. Kemudian saya itu untuk memasukkan data kamera. Di sini saya masukkan 5 data yang terdiri dari nama kamera, kategori, harga sewa per hari, satu persediaan. Saya coba run terlebih dahulu. Itu select from kamera. Oke, berjalan, tidak error ya. Terdapat ID kamera, nama kamera, kategori, harga sewa per hari, dan juga status ketersediaannya. Selanjutnya saya membuat creatable pelanggan. Isinya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Itu ada ID, nama, nomor HP, email, dan alamat. Untuk tipe datanya kurang lebih sama. Untuk ID itu integer primary key auto increment, di otomatis. Kemudian ada varchar 50, panjangnya 50 untuk nama pelanggan, nomor HP varchar dengan panjang 20, email varchar dengan panjang 50, dan juga alamat untuk varchar tipe jumlah katanya 100. Kemudian insert itu saya memasukkan data yang kita run. Di sini tadi dari nama pelanggan, nomor HP, email, serta alamat. Coba run. Berhasil, tidak ada error, ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, email, dan juga alamatnya. Selanjutnya saya membuat tabel reservasi, di mana di dalam tabel reservasi ini ada ID reservasi dengan tipe datanya juga integer, kemudian menggunakan primary key auto increment, di mana jadinya kodenya unik dan juga otomatis bertambah. Kemudian ID pelanggan dengan tipe data integer juga, ID kamera, tanggal sewa dengan tipe data date, tanggal, kemudian juga tanggal kembali juga dengan tipe data date. Kemudian satu reservasi itu dengan tipe data varchar dengan panjangnya 20. Kemudian untuk foreign key ini, jadi dia akan menghubungkan satu tabel ke tabel lain. Jadi ini ID pelanggan ini didapatkan dari tabel pelanggan, yang dimana nama juga ID pelanggan. Dan juga untuk yang ID kamera juga didapatkan dari tabel kamera.
Oke, sekarang kita coba masukkan datanya dengan insert into. Isinya di sini ada ID pelanggan, ID kamera, tanggal sewa, tanggal kembali, dan juga status reservasi. Kita coba run. Berhasil, di mana ID reservasinya terisi secara otomatis karena auto increment, ID pelanggan, ID kamera, tanggal sewa, tanggal kembali, juga status reservasi. Kemudian saya akan membuat tabel pembayaran, di mana isi dari tabel pembayaran ini adalah ID pembayaran dengan tipe data integer, kemudian juga menggunakan sebagai primary key, dan juga auto increment. Kemudian terdapat ID reservasi dengan tipe data integer, tanggal bayar dengan tipe data date, kemudian metode pembayaran dengan tipe data voucher dengan panjangnya 20, total bayar dengan tipe data integer, dan juga pembayaran dengan tipe voucher dengan panjangnya 20. Kemudian saya juga menggunakan foreign key, di mana ID reservasi ini didapatkan dari tabel reservasi sebelumnya ini. Sekarang kita insert into, kita update datanya, di mana isinya ada ID reservasi, tanggal bayar, metode pembayaran, total bayar, dan juga status pembayaran. Coba cek tabelnya. Oke, berhasil sesuai juga tanggal bayar, metode pembayaran, total bayar, dan juga status pembayaran. Kemudian tabel yang kelima yang terakhir itu ada saya membuat tabel pengembalian, di mana di dalam tabel pengembalian ini terdapat ID pengembalian dengan tipe data sama dengan yang lainnya, integer, primary key, auto increment, kemudian juga ID reservasi integer, tanggal dikembalikan itu menggunakan date, kondisi barang itu voucher yang panjang 50, dan juga denda ini integer, dan yang terakhir foreign key dari ID reservasi yang didapatkan dari tabel reservasi yang kita buat sebelumnya. Ini untuk datanya insert into, di mana berisi ID reservasi, tanggal dikembalikan, kondisi barang, dan juga denda. Kita coba run. Oke, berhasil, tidak ada gangguan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memanipulasi data yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama ini adalah alter table kamera. Untuk menambah alter table ini, untuk mengubah struktur tabel. Sini saya yang pertama akan menambahkan kolom dari table kamera. Sebelumnya coba kita lihat tabel kamera. Belum ada stok unit. Tik kosong, tidak ada stok unit. Coba kita run. Oke, berhasil. Nah, di sebelah kanan bertambah kolom stok unit. Selanjutnya saya akan menggunakan alter table untuk memodifikasi tipe datanya. Saya akan memodifikasi di table pelanggan, di mana nama pelanggan itu akan merubah jadi jumlah panjang dari tipe datanya adalah 100. Kita lihat terlebih dahulu dari pelanggan. Ini untuk mendeskripsikan tabel pelanggan. Bisa kita lihat di sini dengan tipe data voucher dan panjang 50. Kita run. Oke, hasil. Nah, nama pelanggan berubah menjadi 100 untuk tipe datanya. Selanjutnya saya akan menggunakan drop kolom, di mana saya akan mendrop kolom stok unit yang sudah kita tambahkan tadi di tabel kamera. Drop kolom, select kamera. Oke, berhasil, tabel yang stok unit tadi hilang. Selanjutnya kita menggunakan perintah rename kolom. Jadi saya akan mengubah nama tabel sebelumnya adalah nomor underscore HP, no underscore HP, menjadi nomor underscore HP. Kita lihat terlebih dahulu. Ininya masih no underscore HP. Kita rename kolomnya. Akan kembali. Oke, berhasil. No underscore HP menjadi nomor underscore HP. Kemudian saya akan mengganti nama tabel dari sebelumnya namanya kamera menjadi data underscore kamera. Kita coba run. Kemudian select from kamera. Kita coba. Gagal karena tabel kamera itu tidak tersedia. Coba kita run data underscore kamera. Nah, muncul karena kita sudah berarti kita mengganti nama tabelnya itu berhasil. Jadi data underscore kamera. Dan yang terakhir yang saya gunakan adalah update. Jadi saya akan mengupdate data kamera yang dimana saya akan mengubah status ketersediaannya yang sebelumnya tersedia menjadi disewa, di mana ID kamera itu ada satu. ID satu apakah disewa sebelum giliran tersedia. Saat saya coba run, apa dia akan berubah. Oke, ID kamera satu itu berubah menjadi disewa. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.